Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perkenalkan, nama saya Rozan Anis Gufron. Saya Wisnu Adiputra. Saya Raka Syafirandi Tarik. Di sini kami akan menjelaskan sejarah persatuan Indonesia dari masa ke masa. Sejarah BPUPKI. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai, dibentuk pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Tujuan BPUPKI yaitu membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakati yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Penetapan pembagian wilayah oleh PPKI. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia. Masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerangan Jepang ke sekutu. Pembentukan maklumat partai politik. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Maklumat Presiden. Pada tanggal 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang disingkat DI atau TII. Selanjutnya dibacakan oleh kakak. Selanjutnya yaitu Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah bubar Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Selanjutnya masa demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri-menterinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.